Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 SMA atau SMK dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya di channel pendidikan. Hari ini kita akan bahas bab 2 tentang hidup nyaman dengan berperilaku jujur. Nah, materi yang sangat penting yang harus kita pahami ya anak-anak. Tapi sebelumnya silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi bab kedua di semester ganjil kelas 11 ya. Materinya tentang payung besarnya tentang kejujuran. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Ini peta konsepnya, mulai dari pengertian, keutamaan jujur, macam-macam kejujuran, petaka kebohongan, bagaimana menjauhi perilaku dusta, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita amati dulu sebuah gambar. Ada gambar orang yang sedang menimbang ya, entah itu buah atau apa ya. Nah, menimbang ini perlu kejujuran. Kadang di pasar misalkan ada yang berlaku curang. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang tidak boleh kita contoh. Berani jujur itu hebat. Nah, KPK nih ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kantin kejujuran. Nah, ini sangat bagus ya, suasana kantin kejujuran di sebuah sekolah di mana kadang tidak ada penjaganya, tapi para peserta didik diberikan pelajaran untuk senantiasa jujur meskipun tidak ada yang mengawasi dari sisi pelayannya ya, meskipun Allah sebenarnya Maha mengawasi. Baik, kita langsung saja ke materi intinya saja anak-anak supaya memang waktunya efisien. Baik, pentingnya berperilaku jujur. Jujur memiliki arti yaitu kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Nah, itulah yang disebut dengan jujur ya anak-anak ya. Jadi kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kadang kan berbeda ya, diucapkan begini, pada faktanya, pada pelaksanaannya berbeda. Nah, itu tidak jujur. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur, tapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah memerintahkan kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, siddiq itu adalah salah satu sifat Rasul, yaitu benar. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada perbuatan, ada pada perbuatan anak-anak. Ya, kadang kan yang namanya orang ya berbohong itu satu kali mengharuskan berbohong selanjutnya. Jadi jangan sampai mengawali sesuatu dengan kebohongan. Kita lihat hadis Nabi yang berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya itu khianat. Nah, itu ya 3 ciri orang munafik yang mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Ibnu Qayyim berkata dasar iman adalah kejujuran. Nah, jujur tidak seseorang itu bisa mengecek kadar keimanan juga seseorang. Nah, itu ya hati-hati kalau kita sudah terbiasa bohong, nah itu ciri keimanan kita bermasalah. Keutamaan perilaku jujur dari Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Bayangkan surga nih anak-anak yang dijanjikan oleh Rasul ya bagi orang-orang yang jujur. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Ya, jujur itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Nah, diperlukan kejujuran dalam berkata. Bayangkan lisan itu ibarat pedang ya, seperti ungkapan para ulama terdahulu. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan sehingga bisa berdampak bahaya bagi kehidupan kita. Macam-macam kejujuran. Pertama, ada jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridha Allah. Jujur sungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Kalau tadi niat ya, sebatas niat saja, ini lebih kepada langsung diucapkan.
sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi kecuali untuk kemaslahatan dibenarkan oleh syariat. Seperti dalam kondisi perang, maka boleh kita berbohong, mendamaikan dua orang yang bersengketa dan semisalnya. Nah, setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya ya anak-anak, yaitu berbicara jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Seimbang antara lahiriah dan batiniah hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Petaka kebohongan, apa sih dampaknya ketika kita berbohong? Ya, bagaimana ayat Al-Qur'an? Coba kita lihat. Wa man yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak didolimi. Nah, hati-hati ya. Jadi memang Allah akan balas nanti di hari akhir bagi orang-orang yang suka berbohong atau tidak jujur. Hikmahnya apa sih anak-anak? Pertama, perasaan enak dan hati tenang ya. Kalau memang kita jujur seada-adanya tanpa ditutup-tutupi ya, maka akan tenang nih hati kita. Yang kedua, mendapatkan kemudahan. Otomatis ya hidup kita akan mudah, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah dampak-dampak perilaku jujur dan hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku jujur ini. Itu saja anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan. Semangat terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.